Halo Sobat Bengkel Edukasi. Saat ini saya ingin berbagi pengetahuan terkait bagaimana cara mengubah test pen yang arus AC menjadi test pen arus DC. Jadi komponennya yang dibutuhkan itu hanya ini, test pen, harganya 6.000. Kemudian di sini ada resistor yang harganya Rp200. Kemudian ini lampu LED harganya Rp1.000. Kemudian jepitan aki 2.500 satu pasang. Dan ini kabel, jadi kabel nanti saya pakai hanya pendek saja, tidak sepanjang ini. Jadi sangat murah. Kalau misalnya kita beli test pen DC yang sudah jadi di toko-toko, itu harganya sekitar 30.000 ke atas. Nah, untuk lebih murah, saya lebih senang untuk merakit sendiri, karena selain itu saya bisa tahu komponen-komponennya, ada ilmu yang bisa saya dapatkan, saya pelajari dan kembangkan. Selain itu juga harganya lebih murah dibanding langsung yang sudah jadi. Jadi ini alat yang pertama kali saya praktekkan waktu di SMK, membuat test pen arus DC. Karena ini arusnya AC ya, seperti ini untuk mengecek arus. Ini kita bisa lihat, itu lampunya menyala, mati, menyala, mati. Nah, tapi kalau ini tidak bisa digunakan pada arus DC atau aki. Jadi sekedar diketahui bahwa dalam kelistrikan itu ada dua arus, ada AC, alternating current, itu yang biasa atau yang digunakan pada listrik rumah, jadi dia arusnya bolak-balik. Kemudian ada arus DC atau direct current, itu yang digunakan pada aki atau pada sepeda motor baterai. Oke, selanjutnya kita coba merangkai. Namun sebelum kita merangkai, penting untuk mengetahui sedikit teori. Jadi saya akan bagi sedikit teori bagaimana menggunakan hukum Ohm. Jadi dalam kelistrikan itu ada yang dinamakan hukum Ohm, yaitu saya tulis di sini saja, Ohm. Jadi ini nama penemu. Jadi rumus hukum Ohm itu ada yang dinamakan V atau V kali I kali R. Nah, jadi untuk membuat rangkaian seperti ini perlu kita ketahui tentang tegangan atau volt, kemudian arus yang simbolnya huruf I, kemudian tahanan atau resistor huruf R. Jadi di sini kalau kita misalnya untuk arus DC aki yang 12 volt, itu kemudian ini lampu LED yang merah itu hanya sekitar 1,8 sampai 2,2 volt arusnya. Jadi kalau misalnya ini lampu LED langsung ke aki, pasti langsung putus, jadi tidak bisa ke aki. Makanya dibutuhkan yang namanya tahanan resistor, supaya arus yang mengalir ke lampu LED ini itu tegangannya rendah, bisa sekitar hanya 2 volt. Nah, untuk itu kita cari tahu bagaimana mengetahui resistor. Jadi kalau misalnya ini resistor ini tahanannya beda-beda, ada mulai dari 10 ohm sampai ke atasnya, ada sampai ribuan kilo ohm sampai mega ohm. Jadi sangat tinggi. Nah, untuk mengetahuinya biasanya ini bisa dilihat cincin. Jadi ada kode warna di sini, itu yang menandakan jumlah tahanan pada resistor ini, nilai tahanan pada resistor ini. Cuman karena saya malas menghafal nilai-nilai warna cincin ini, jadi saya lebih mudah pakai yang namanya avometer. Jadi ini multitester digital untuk mengetahui, di sini ada tahanan, kemudian mengetahui tegangan
DC atau searah. Kemudian di sini ada tegangan bolak-balik, kemudian arus. Nah, untuk tahanan ini kita bisa cek pakai avometer. Jadi untuk mengecek tahanan, misalnya kita bisa putar ke skala paling terkecil. Misalnya ini kita putar ke 200. Nah, di sini tahanannya belum kelihatan ya, mungkin ini di atas 200. Jadi kalau misalnya dia di atas 200, kita putar lagi ke, jadi di sini bisa dilihat ya, di sini ada 200, 2000, 20.000, 200.000, 2 mega dan 20 mega. Oke, karena di 200 nilainya belum terbaca, kita naikkan lagi, kemungkinan dia di atasnya. Nah, di sini sudah terbaca. Di sini tahanannya 455 ohm. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana berapa tahanan yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu LED ini, kita bisa pakai rumus VIR tadi, yaitu kalau kita misalnya mencari ini sama dengan ya, V tegangan sama dengan nilai arus dikali nilai resistor, nilai tahanan. Kemudian kalau misalnya kita balik, yaitu kita mencari R nya, berarti ini dibagi V atau tegangan dibagi dengan arus. Nah, karena di sini ada dua tahanan ya, di sini misalnya lampu LED. Jadi kalau untuk mengetahui resistor yang digunakan untuk tes pen ini, kita bisa gunakan rumus R sama dengan tegangan di aki atau sumber, kemudian dikurang tegangan di daya tegangan lampu LED. Anggap pakai tulis lampu LED dibagi arus. Jadi kalau untuk nilai tegangan sumber itu untuk aki itu 12 volt dikurang tegangan lampu LED ini seperti ini, 1,8 sampai 2,2. Jadi kita ambil saja yang 1,8 misalnya, dibagi, kalau arus di lampu LED ini maksimal itu 20 miliampere. Nah, tapi kalau untuk ampere itu kita harus ubah menjadi ampere. Jadi 12 dikurang 1,8 itu dapatnya 10,2. Kemudian mega ampere ini diubah menjadi ampere, atau miliampere diubah menjadi ampere, itu dibagi 1000 dapatnya 0,02 sama dengan 10,2 dibagi 0,02 itu dapatnya 510 ohm. Nah, jadi untuk menyalakan lampu LED dari tegangan 12 volt itu minimal harus punya tahanan sekitar ini, bisa di atasnya sedikit toleransi atau di bawahnya sedikit, tidak masalah. Hanya saja kalau misalnya di bawah 510 ini, misalnya 300 atau 200, lampu LED ini bisa cepat panas atau bahkan langsung putus kalau misalnya nilainya, jarak rentang nilainya ini sangat jauh. Kalau misalnya di atasnya 510 ohm atau misalnya 1 kilo ohm, itu cahayanya bisa lebih sedikit redup, tidak maksimal cahaya yang dipancarkan oleh lampu LED ini. Jadi kita cari resistor yang sekitar 510 ohm ini. Nah, untuk mengetahuinya itu kita bisa mengecek pakai multitester ini, seperti ini. Ini nilainya 455 ya, bisa ini bisa digunakan, tapi
kalau dalam jangka waktu yang lama itu bisa lampu LED-nya bisa panas dan cepat putus. Jadi coba kita cari resistor yang ada di atasnya. Nah, ini ada saya punya 3 resistor. Jadi untuk menyalakan lampu LED ini agar lebih tahan, kita gunakan yang 510 ohm atau yang di atasnya. Karena kalau misalnya aki di sepeda motor itu kadang tegangannya di atas 12 volt, bisa sampai 13, apalagi kalau pada saat mesin hidup dicas itu bisa sampai 14 volt. Jadi kita pakai yang di atasnya ini. Nah, di sini ada 3 resistor, saya akan coba tahanannya, cek. Ini tidak terbaca. Coba kita lihat, naikkan lagi ke 20k. Kita coba lihat tahanannya di 20k. Nah, di sini tahanannya terbaca sekitar 18,65 kilo ohm ya. Kalau di sini sudah kilo ohm. Nah, ini tahanannya terlalu besar. Coba kita yang satu lagi. Oh, ini coba kita kasih 200. Nah, ini tahanannya lebih besar lagi. Oke, kita coba yang ini satu lagi, kita lihat tahanannya. Nah, ini kita dapat 546. Ini 546 ohm. Jadi ini yang lebih baik. Kalau misalnya 510 ohm, itu kemungkinan di sini misalnya tegangannya naik 13, nah itu juga kurang bagus. Jadi soal bisanya menyala ya bisa, tapi kita lebih bagus menggunakan yang di atasnya lagi sedikit, yaitu tadi 510 ohm. Bukan, 545 ohm. Jadi kita gunakan ini. Nah, di sini ada 2 LED. Jadi ini salah satu dioda yang dapat memancarkan cahaya ya, LED. Di sini yang pendek ini kaki katoda atau negatif, kemudian yang panjang anoda positif. Sama aja, ini yang pendek katoda dan yang panjang anoda. Kemudian kalau itu untuk karena saya ingin membuat test pen yang bisa ditukar balik di negatif dan di positif. Kalau misalnya hanya satu, misalnya di sini kaki, saya coba di sini. Di sini saya punya baterai remote yang sudah tidak dipakai remote-nya, jadi saya ambil baterainya. Di sini, kalau di sini nilai tegangannya 3 volt. Tapi kita coba lihat dulu, tes pakai avometer. Jadi karena ini baterai, jadi kita putar selektornya ke, kalau misalnya 2 itu tidak sampai, tidak mencapai di 3, tidak bisa saja terbaca di 2 ke atas karena ini 3 volt. Jadi kita putar ke angka 20 yang lebih besar di sini. Oke. Dan ini yang negatif di bawah, yang positif di atas. Kita lihat tegangannya berapa. Nah, tegangannya ini baterai 2,86 volt, berarti masih bagus. Kita coba hidupkan lampu LED. Ini yang negatif di bawah katoda. Oke, ini menyala biru, ini menyala redup. Nah, kemudian ini yang merah menyala. Oke, bagus. Selanjutnya kita langsung saja pasang. Jadi di sini saya sambungkan yang negatif dengan positif. Negatif yang merah saya sambungkan ke positif yang biru. Jadi saya balik saja, putar seperti ini, 1
Ini supaya bisa masuk ke dalam test pen. Ini yang panjang, dan yang positifnya ini saya putar ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian saya sambung. Sebenarnya lebih bagus kalau misalnya kita sambung pakai solder, tapi karena di sini hanya tutorial, jadi saya sambung biasa saja. Seperti ini sudah tersambung. Kemudian resistornya saya sambung saja di bawah sini. Ya, saya gulung-gulung saja. Dan saya lipat. Ya, ini sudah tersambung. Jadi saya pakai satu resistor saja untuk 2 LED, yaitu yang lampu LED merah dan biru. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Di dalamnya untuk lampu test pen harus AC. Jadi dia juga punya lampu di dalam dan juga ada resistor kecil. Cuman karena ini beda ya untuk arus DC dan AC, jadi seperti ini modelnya. Ya, ini kita simpan saja, kita pakai yang ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini supaya bisa menyentuh besi yang ada di dalam sini, sambungan dari ini saya gulung-gulung saja di sini seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam. Oke, kemudian supaya bisa menyambung ke atas, saya pasang saja ini pernya ke sini. Kemudian saya tutup. Nah, ini sudah jadi. Oh ya, untuk kabelnya saya pakai 1 meter saja. Saya potong dulu ini. Oke, di sini saya potong. Dan ini kita kupas sedikit. Oke, sudah terkupas. Dan yang satunya, saat ini saya langsung saja ke test pen. Jadi bagusnya di sini di lubang, kemudian ini dimasukkan, tapi untuk saat ini saya cukup tempelkan di sini saja dulu. Yang penting ujung ini menyentuh tadi di salah satu kaki dari lampu LED. Oke, saya coba pasang tutup kembali. Oke, sudah jadi. Dan satunya lagi ini pasang ke kaki atau di sini. Saya ikat saja di sini. Saya sambungin saja, kemudian dijepit. Ini selongsong kabelnya kasih masuk dulu, kemudian dijepit. Oke, selanjutnya dipasang ini. Oke, test pennya sudah jadi. Ini sudah bisa dipakai pada
aki dengan tegangan 12 volt, atau kita coba dulu di sini pakai lampu ini baterai. Ini yang lampu yang merahnya menyala, saya lihat ya, menyala karena di sini tempat saya terang sekali, jadi tidak terlalu terang. Nah, kemudian di sini baterai tegangannya hanya 3 volt, jadi tidak terlalu terang. Beda kalau misalnya nanti di 12 volt di aki. Ini menyala yang warna merah. Kemudian kalau misalnya ini saya balik, yang positifnya di bawah, negatifnya di atas, yang menyala tadi lampu biru. Nah ini lihat yang biru. Jadi begitu ya untuk mengetahui yang mana arus negatif dan positif di aki atau pada saat melakukan perbaikan sepeda motor. Ini sangat gampang mengetahui apakah ini arus negatif atau positif dengan cara seperti ini ya. Kalau misalnya tadi kita hanya pakai satu lampu LED, misalnya yang merah, cukup hanya satu seperti ini, dia menyala. Ketika misalnya ini kita pasang di yang positif dan ini ke negatif, maka dia tidak akan menyala. Jadi itu saya pakai dua lampu LED. Oke, sekarang kita langsung coba tes pen ini pada aki dengan tegangan 12 volt. Jadi ini seperti ini. Semisal yang jepitannya ini saya simpan di positif aki, di negatif aki, dan ini di positif, maka dia akan menyala warna merah seperti ini. Sebaliknya kalau misalnya saya balik, ini di positif, saya jepit seperti ini, dan ini di negatif, maka dia akan menyala warna biru. Nah kalau misalnya tadi saya hanya pakai satu lampu LED, kalau ditukar seperti ini tidak akan menyala, karena diode lampu LED ini adalah dioda yang punya kaki negatif dan positif. Nah oke, ini juga bisa dipakai untuk mengecek arus pada sepeda motor atau mobil. Jadi untuk tes pen ini sangat mempermudah untuk melakukan perbaikan pada kelistrikan sepeda motor maupun mobil. Nah, seperti ini, semisal kita mengecek sekring apakah ada yang putus atau tidak, kita bisa coba tes satu-satu. Nah ini menyala di tempat yang satu, kita pasang yang satunya lagi. Nah berarti ini sekring masih bagus. Kalau misalnya ada di sini menyala dan di sini tidak menyala, berarti sekring itu putus. Nah ini belum menyala karena belum kunci kontak on. Coba saya on kan kunci kontak. Nah sekarang kunci kontak sudah on dan ini sudah menyala. Ini. Oke, ini bisa kita sampai lakukan di kabel-kabel, misalnya kalau ada kabel putus, bisa mengetahui di mana ada arus atau tidak ada arus menggunakan alat ini. Oke, sekian dari tutorial hari ini. Terima kasih telah menonton.